Teman-teman sekalian, salam jumpa kembali di channel Edukasi Investasi Saham. Video ini akan menjelaskan bagaimana investasi saham dengan modal 1 juta secara berkala dapat menjadi 1 miliar dalam kurun waktu yang nanti akan dijelaskan dan juga dibuktikan. Video ini, apabila dipahami secara mendalam, dapat memberikan perubahan yang drastis terhadap kehidupan seseorang. Perubahan tersebut dapat kita lihat dalam yang pertama gaya hidup, kemudian yang kedua pola konsumsi. Yang pertama gaya hidup. Jika misalnya biasanya orang tersebut cenderung menghambur-hamburkan waktunya untuk bermain game atau menonton terlalu banyak waktu, maka setelah memahami video ini, ia akan cenderung lebih memilih membaca atau mengeksplorasi ilmu pengetahuan yang dapat menunjang tercapainya tujuan orang tersebut. Yang kedua, pola konsumsi. Jika sebelumnya orang itu cenderung tunduk terhadap keinginan-keinginannya, maka perubahan yang akan terjadi adalah ia akan lebih memprioritaskan investasi ketimbang konsumsi. Penting untuk kita perhatikan yang disampaikan di sini adalah keinginan dan bukan kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang dapat kita tunda, tetapi kebutuhan merupakan syarat utama bagi setiap individu untuk bertahan hidup. Oke, sekarang kita langsung masuk ke yang pertama, bagaimana caranya, kemudian yang kedua, bagaimana pembuktiannya. Di sini caranya memiliki syarat wajib. Ada 3 syarat wajib. Yang pertama, pengetahuan akan pasar modal. Yang kedua, konsistensi penambahan modal. Dan yang ketiga, menerapkan prinsip investasi dan reinvestasi. Oke, ini merupakan syarat wajib agar target tadi dapat tercapai. Lalu, berkenaan dengan bagaimana cara mencapainya, kita menggunakan rumus time value of money atau nilai waktu uang. Di sini ada tahun, ada kuartal, ada capital atau modal kita, kemudian ada ROI atau return on investment atau profit, kemudian ada gabungan antara capital dan profit kita. Nanti kita akan kembali untuk menjelaskan ini dan juga mengkalkulasi sampai tahun berapa investasi kita itu bisa mencapai 1 miliar. Namun sebelumnya, kita pertama-tama menjelaskan ketiga syarat wajib yang merupakan salah satu hal supaya target 1 miliar tadi dapat tercapai. Yang pertama, pengetahuan akan pasar modal. Pengetahuan adalah kekuatan. Oleh sebab itulah, mereka yang ingin membatasi kekuatan seseorang, cara yang paling efektif adalah membatasi pengetahuan mereka. Nah, dalam hal pasar modal juga sama. Pengetahuan kita akan secara langsung mempengaruhi ROI atau return on investment atau tingkat pengembalian atau profit yang nantinya kita akan peroleh. ROI ini pada umumnya dalam bentuk persentase sebagaimana yang kita lihat di sini. Nah, artinya juga bahwa ROI ini tidak bersifat konstan. Ini dipengaruhi oleh pengetahuan kita tadi. Semakin tinggi analisis kita, semakin dalam analisis kita, maka semakin tinggi kemungkinan ROI yang dapat kita capai nantinya. Dan channel ini merupakan salah satu referensi yang dapat kita gunakan dalam meningkatkan pengetahuan akan pasar modal. Yang kedua, ada konsistensi penambahan modal. Konsistensi penambahan modal ini hanya menjadi sulit bagi mereka yang masih budak terhadap keinginan-keinginan mereka. Sekali kita mengambil kontrol akan keinginan tersebut, maka kita bisa memprioritaskan investasi dan menunda keinginan-keinginan kita untuk waktu tertentu. Dan yang terakhir ada prinsip investasi dan reinvestasi. Invest and reinvest.
Artinya, keuntungan yang kita peroleh itu kita investasikan kembali. Makanya dia disebut reinvestasi. Kalau yang terjadi misalnya kita peroleh profit, kemudian profit tersebut kita ambil lalu kita konsumsikan, maka dipastikan bahwa target yang tadi itu tidak akan tercapai. Oke, ini merupakan syarat wajib yang harus kita penuhi. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara membuktikannya. Nah, ini merupakan dalam ilmu finance disebut time value of money atau nilai waktu uang. Yang ini merupakan perhitungan future value atau menghitung nilai uang di masa yang akan datang. Tadi ini sudah dijelaskan, kemudian ini modal kita tiba-tiba ada 12 juta dari mana? Yaitu diasumsikan dari 1 juta selama 12 tahun. 12 bulan. Kemudian ROI-nya atau return on investment-nya ini ada 30%, yang bila dikuartalkan menjadi 7,5%. Nah, mesti diingat bahwa ROI ini berhubungan erat dengan syarat wajib tadi di poin yang pertama. Nah, di sini ada kuartal. Dalam 1 tahun ada 4 kuartal, 1 sampai dengan 4. Oke, sekarang mungkin pertanyaan yang paling penting bagi kita semua adalah sampai berapa lama hasil investasi saya tersebut mencapai 1 miliar, atau sampai berapa tahun hasil investasi itu akan mencapai target. Jawabannya bisa kita lihat di sini. Tahun pertama, kedua, sampai dengan tahun ke-11. Artinya, selama 11 tahun kita akan memperoleh 1 miliar. Jadi dengan modal 1 juta secara berkala, lalu tingkat ROI-nya sebesar 30% per tahun, kita membutuhkan 11 tahun untuk mencapai hasil investasi sebesar 1 miliar. Lalu, bagi teman-teman yang bertanya-tanya tentang hasilnya ini, teman-teman bisa mengkalkulasinya dengan rumus time value of money, bisa juga secara manual. Misalnya, untuk kalkulasi manualnya yang pertama bisa dilakukan dengan seperti ini, sama dengan ditambah dengan 12 juta. Hasilnya sama, 12 juta, 12 juta. Kemudian di kolom yang kedua dan selanjutnya sama dengan kenapa kita tambah 3 juta? Ini merupakan anuitas atau 1 juta tadi selama 3 bulan. Oke, kita peroleh hasilnya di sini 16,8 juta, di sini juga 16,8 juta. Well, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat and see you next time.